Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di acara Langit Opini episode kedua. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang passion. Nah, gimana sih passion itu? Apa sih artinya dan sepenting apa sih menurut kita? Hari ini kita kedatangan tamu baru yaitu Atala Sambel. Atala Nadif. Halo semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak UMY, UI dong. UMY. UMY. Amin UI. Amin ya Allah. Kamu juga mau? mau. Kamu Emang nyoba? nggak mau. Bangga. Ayo kita berangkat, ayo UI. Harus bangga sama univ sendiri. Bangga. Almet sendiri bangga. Iya, UMY langsung. Apalagi kalau alma maternya luar negeri kan juga lebih bangga. Iya jelas. Setelah Nadif, ini juga teman saya dan Sadam waktu SMA. Ini udah lama kenal, jadi udah banyak tahu tentang Atala. Menurut kita bertiga aja, gimana pandangan kita terhadap passion itu sendiri gitu kan? Kalau gue passion itu, kalau mengartikan secara simpel ya, itu tuh sebuah hal yang lu lakuin tanpa ada lu perhitungkan. Lu melakukan itu tanpa ada lu hitungin apapun. Kayak lu enak aja ngelakuin itu gitu, kayak nggak berasa waktu udah lewat. Nah kalau menurut lu berdua gimana? Cuman ya passion tuh kayak kita yang tadi dibilang, kita ngejalanin have fun aja gitu. Contohnya pekerjaan, gue suka sebagai katakanlah pegiat alam bebas gitu. Katakanlah, walaupun gue di alam bebas, misalnya kehujanan, terus kecapean atau apa, tapi karena gue suka ya gue tetap ngelakuin itu lagi dan lagi gitu, terus-terusan gitu. Kalau gue sesimpel kayak hal yang lu suka, terus lu mampu untuk ngejalaninnya, lu bahagia gitu dalam menjalankannya segala macam gitu. Maksudnya yang sesimpel itu kalau menurut gue. Ada banyak pertanyaan kayak gini. Orang susah ngebedain mana hobi, mana passion. Nah kalau gue ditanya hal seperti itu, kalau menurut gue, bedanya hobi sama passion tuh ketika lu ngelakuin hobi. Misalnya kayak lu suka hobi main bola misalnya. Tapi lu nggak pingin jadi pemain bola gitu. Kan untuk menjadi pemain bola, lu kan harus melewati beberapa proses kan. Kayak hobi itu menurut gue sekedar suka doang. Lu pada saat ngelakuin itu, kayak pas lu ketemu prosesnya, pas lu ketemu keharusan pada saat menjalani sebuah kegiatan yang harus dijalankan gitu. Jadi memang kewajiban yang harus dijalankan ketika lu ingin menggapai sesuatu itu, seperti contohnya kayak pemain sepak bola, ketika lu hobinya suka main bola, nah itu kayak nggak kerasa gitu. Maksudnya kayak lu ngerasa wah gue nggak nyaman gitu. Nah itu yang gue rasain, kayak gue hobi main bola, tapi gue nggak pengen jadi pemain bola karena gue ngerasa gue nggak nyaman gitu. Pada saat gue ingin menjadi pemain bola, gue ngerasa kayak oh ini bukan passion gue gitu. Kalau menurut berdua gimana? Ya gue kurang sama, sebenarnya nggak jauh sih. Kalau nggak beda jauh sih sebenarnya, cuman kalau ngeliat hobi sama passion itu, misalkan hobi itu kayak ya sekedar hal yang lo suka, baca buku misalkan. Kalau menurut gua sih hobi itu nggak bisa jadi passion, tapi passion lu itu bisa kemungkinan jadi hobi lu gitu. Itu gue setuju juga. Maksud gue kita nggak akan bisa sih nemuin passion kita sebelum kita kayak tahu apa kita suka kan gitu kan sih. Nah makanya jadi intinya disuka dulu, terus lu belajar untuk tekunin sampai lu mahir di bidang itu, nah itu bisa disebut passion sih kalau menurut gue. Setuju sih. Dan pernah nggak sih kayak kita kan punya passion berbeda-beda kan, kayak ya kalau Atala punya passion sendiri, gue punya passion sendiri, Sadam punya passion sendiri, dan kita tuh lahir di lingkungan yang berbeda ataupun di keluarga yang berbeda gitu loh. Kayak banyak loh contohnya, maksudnya kayak misalnya ke orang tua yang kurang dukung passion anaknya gitu loh. Kan banyak juga, termasuk gue, contohnya gue kayak nyokap bokap gue dokter, sementara gue ngambil jurusannya di HI. Itu tuh beda banget. Dan sejak dari mulai kecil ya nyokap bokap gue ya proyeksinya gue akan menjadi dokter gitu loh. Dan itu sempat tertanam di kepala gue pada waktu saat STK apa SD, gue sempat kayak oke, gue jadi dokter gitu. Karena dari dulu memang gue dibawa dari kecil tuh ya udah gue pokoknya ditujuin orang tua gue, lu jadi dokter, lu tiap malam gue ajakin ke praktek gue, lu liatin gue gimana caranya ini, dan lu nanti besar harapannya kayak jadi gue ya, mungkin kayak gitu yang dipikir orang tua gue gitu loh. Kayak dan pada saat SMP tuh baru gue kerasa kayak gue udah mulai kenal organisasi, gue udah mulai kenal banyak hal yang baru, dan gue ngeliat kayak wah seru juga gitu loh hal yang baru ini. Lu gimana Adam? Sadam cerita gimana Adam?
Kalau lu ada menemukan halangan-halangan seperti itu? Overall nyokap bokap gue biasa aja sih, maksudnya untuk apapun yang gue lakuin selama itu baik ya doi dukung aja terus. Ngaruh sih lingkungan sih dah menurut gue. Ngaruh banget itu parah. Gue merasakan itu sampai sekarang sebenarnya. Ini gue membuat video ini aja ya. Gue harus menunggu selesai sholat tarawih sampai nyokap bokap gue masuk kamar biar nggak ditanyain bikin video apa. Di SMA dulu gue ngerasa nggak bisa ngembangin passion dulu kelas 10 tuh. Bayangin apa? Dulu gue kelas 9. Gue emang suka IPS dari SD malah. IPS nih kayak wah beneran nih gue suka banget. Di SMA nih tiba-tiba masuk kelasnya IPA kan. Terus lu inget gak sih waktu itu kita dapat kayak hasil psikotes gitu, psikologi gitu, yang milih IPA apa IPS 2 ya, gitu kan. Bener banget. Nah, gue tuh 2 kiri kanan IPA IPS sama, bisa gitu. Itu yang buat debat gue juga makin panjang. Gue kira kan IPA ya. Keren kan fisika, lu denger fisika keren gak sih? Keren kan gue pelajarin gravitasi ya. Kelas 9 sumpah keren banget biologi, fisika. Gue dengernya tuh keren gitu. Pas gue masuk, innalillahi ya Allah, duduk di belakang, gak ngerti apa-apa ya Allah. Waktu itu gue sekelas ya. Waktu itu kelas 11 gue sekelas sama Syatala. Pas belajar MTK, gue sama Tala ngomongin bola dong. Tapi ini loh, gue gara-gara masuk IPA, gue muter otak gimana caranya gue bisa melampiaskan kekesalan gue di IPA gitu. Akhirnya dengan cara kita ikut organisasi atau olahraga gitu kan. Gara-gara organisasi sama olahraga ini juga jadinya kita nemuin apa yang menjadi kesukaan kita gitu. Dan gue baru ngambil kesimpulan kayak lu boleh milih passion lu, tapi lu nggak boleh yang kayak jadi nggak peduliin apapun yang harus lu jalanin gitu loh. Dan gue kan gue masuk IPA, gue tetap seharusnya sebijak-bijaknya seharusnya gue tetap harus belajar IPA. Maksudnya seluruh pelajaran IPA, termasuk MTK, fisika dan kimia yang paling gue keselin. 3 pelajaran itu paling gue keselin. Harusnya sebijak-bijaknya gue harus bisa belajar itu gitu, harus tetap mau belajar itu. Tapi waktu itu nggak gue lakuin. Itu kayak gue bikinnya waktu itu gue nggak ngelakuin itu sebagai bentuk protes gue gitu, sebagai bentuk protes gue kenapa gue nggak diberikan kebebasan. Karena gue ngerasa sekarang kayak ilmu itu kan luas gitu, dan semua ilmu itu berguna. Jadi menghargai seluruh ilmu, tapi lu tetap ngikutin passion lu gitu. Ibarat untuk selesaikan itu dulu gitu. Iya benar, diselesaikan itu dulu gitu loh. Selesai. Gua sih selesai. Cuman Pak, ya Allah nilainya kimia, fisika sama MTK KKN dong dari kelas 11. Nah kalau lu melaksanakan kewajiban ya semaksimal mungkin, walaupun lu nggak bisa pasti ada hikmahnya di balik. Iya. Di balik lu kesusahan itu pasti. Gue dulu tuh pernah bikin peta diri gitu kan waktu masih perkenalan mahasiswa. Jadi itu ada peta diri gitu kan. Bentuknya tuh tanda plus kayak gini gitu kan. Jadi satu di sini, satu sini, satu sini, satu sini gitu. Pertama tuh ada hal yang lu suka, terus sama yang lu bisa gitu. Terus nah itu tuh dilakuin gitu. Terus ada hal yang lu suka tapi lu nggak bisa, nah lu belajar di situ. Ada hal yang lu nggak bisa, terus lu nggak mampu, nah itu ada 2 pilihannya sebenarnya. Lu bisa menyerah akan itu atau lu anggap itu sebagai tantangan. Nah kalau gue lihat dari yang lu paparin tadi kan, menurut gue lu ngambil itu berarti sebagai tantangan karena lu nggak mampu dan nggak bisa di situ, tapi lu anggap itu sebagai kewajiban dan lu melaksanakannya dengan mantap. Dan mantap KKM tuh, KKM. Pilihan lu oke untuk apa namanya? Untuk menganggap itu sebagai tantangan. Kalau menurut gue ya, kita nemu pelajaran yang nggak masuk akal dan susah, itu menurut gue sarana untuk mengembangkan pemikiran kita gitu. Betul. Kita menemukan sesuatu yang nggak masuk akal dan sulit gitu, itu melatih pemikiran kita dan membantu perkembangan pikiran kita juga gitu menurut gue tuh. Waktu kelas 10 gue menang lomba di Prasetya Mulia, itu gue perkenalin Sungai Tongkat yang ada di Sumatera Utara waktu itu gue nemu idenya pas gue lagi bengong pelajaran MTK. Berarti lu nggak usah belajar ya, mendingan bengong aja nemu ide. Bukan kayak gitu kesimpulannya, para cilok. Bukan kayak gitu kesimpulannya. Tetap salah sebenarnya gue, kenapa gue bengong pelajaran MTK. Tapi ini deh, ada lagi satu pertanyaan. Kita nih sebagai anak muda masih labil dalam menentukan kayak jalan kita. Ya iya, karena ya misalkan contohnya gue aja gini kan, gue labil
gue sebenarnya banyak hal yang gue suka gitu kan. Ya gue suka apa, gue suka masak, suka makan gitu kan. suka hal yang lainnya gitu kan, suka bekerja sama orang, suka komunikasi orang-orang, punya konektivitas yang banyak sama orang-orang lain gitu kan, semua orang-orang yang lebih pintar dari lu dah gitu kan. Gue suka, tapi ya gue nggak tahu, gue masih nyari nih sebenarnya gue yang paling enaknya di mana gitu, yang paling bikin gue nyamannya. Iya betul. Tapi kita tuh harus hati-hati sama dengan alasan. Misalnya kayak alasan ini bukan passion kita. Maksudnya itu kadang bisa menyakini diri kita sendiri gitu loh. Kayak gue percaya banget ada beberapa hal yang kita simpulkan di kepala kita tuh salah. Contohnya kelas 11 sama kelas 12 kita meyakini bahwasanya ya MTK, fisika dan kimia nggak terlalu penting gitu loh. Tapi sekarang kita baru sadar kalau misalnya itu tuh tetap ketemu gitu loh. Itu tetap ada gitu tuh. Nggak bisa kita mau bilang nggak bisa kita bilang gue nggak peduli gitu. Tapi mau gimana pun tetap ada loh. Contohnya misalnya masuk ke PTN kan sebagai salah satu bentuk gimana caranya lu bisa mendapatkan cita-cita lu kan. Contoh lagi misalnya lu mau masuk kerja nih, kemarin gue ada coba mau magang di salah satu lembaga, itu ujiannya ada ujian psikotesnya, itu tuh ada ujian MTK juga. Yang IPS yang nggak suka matematika ya ujung-ujungnya juga ntar ketemu matkul statistika. Iya kan? Iya. Dan menurut gue juga passion itu bukan sebagai hal yang utama. Mungkin alhamdulillah kita bertiga diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, kecukupan ekonomi gitu loh, yang alhamdulillah nggak susah kehidupannya, masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, terus kita masih bisa milih apa yang kita suka, kita masih bisa banyak tahu tentang banyak hal karena kita memiliki teknologi yang bercukupan misalnya gitu, kayak kita punya HP, kita punya komputer, kita punya wifi juga di rumah gitu loh. Tapi kan ada juga beberapa teman kita yang kayak nggak mempunyai kayak kapabilitas ekonomi seperti kita gitu loh. Banyak loh orang yang nggak bisa milih gitu loh, nggak bisa milih apa yang dia suka. Dia terpaksa melakukan pekerjaan itu demi kehidupan dia gitu loh. Jadi maksud gue tuh jangan sampai kita sebagai manusia selalu beralasan dengan semena-mena gitu loh. Kayak kalau kita ngelakuin kita kayak ribet dah. Kalau langsung jatuh, langsung bilang kayak ini bukan passion gue. Semuanya harus tetap ada prosesnya. Passion itu kita temukan bahkan dengan proses juga kan. Kalau kita nggak bisa melewati proses itu, ya kita nggak bisa finding apapun gitu. Passion tuh penting tapi bukan hal yang utama. Iya. Ketika lo dihadapkan dengan situasi yang itu bukan passion lo dan lo disuruh harus bertanggung jawab atas hal tersebut, kan mau nggak mau lo harus survive di situ kan. Oke deh, jadi untuk teman-teman semua jangan takut kalau masih labil di usia-usia muda. Saya juga tenang. Passion itu juga nggak satu, sehingga kita kalau merasa ini bukan sesuatu yang kita tuju sebagai cita-cita kita, ya nggak apa-apa. Semua kan pasti butuh waktu juga. Betul. Oke deh, guys, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya IGTV Pengamat Negeri Langit Opini.